Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tahta Herdian Andika, Eskom MTI, selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Pada video kali ini, izinkan kami untuk mengimplementasikan proyek UAS pada aplikasi Rapid Planner. Sebelum melanjutkan ke proyek yang akan kita buat, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Lulu Anjeli, kedua ada Dwi Rahmawati, ketiga ada Lilis Nuraheni, dan yang keempat ada Rizka Dian Safira. Jadi di sini ingin menjelaskan sedikit Rapid Planner. Rapid Planner itu adalah sebuah aplikasi tambahan perangkat lunak untuk menganalisis data atau mempelajari desain data mining. Nah, di sini sebelum melanjutkan atau memasuki aplikasi Rapid Planner, kita terlebih dahulu harus mencari data apa yang harus kita proses dalam proyek tersebut. Caranya mungkin saya akan bahas untuk kali ini. Yang pertama itu saya akan mengambil data melalui platform Twitter. Jadi teman-teman jika belum mempunyai akun Twitter, diharuskan membuat akun terlebih dahulu. Dan di sini saya menggunakan atau mengambil data tersebut menggunakan kode Python menggunakan Google Colab. Nah, Google Colab itu adalah suatu layanan dari Google untuk mengeksekusi kode Python. Jadi di sini kita bisa langsung saja masuk ke Google Chrome. Kita langsung masuk Google Chrome. Kemudian bisa langsung ketikkan Google Colab. Bisa langsung Google Colab, bisa kita langsung pilih Google Colab. Di sini ada Open Colab dan New Notebook. Jika teman-teman belum mempunyai codingan, kita bisa buat New Notebook. Tetapi di sini saya sudah menyiapkan codingan Python yang untuk mengambil data dari Twitter, jadi langsung saja Open Colab. Kita tunggu. Kemudian kita buka crawl data Twitter yang sudah saya buat. Untuk tampilan awal itu codingannya seperti ini. Di sini ada Twitter Own Token. Nah, di sini itu adalah sebuah token yang harus kita dapatkan untuk mengambil data yang ingin kita projectkan di Rapid Planner. Cara untuk mendapatkan kode tersebut itu kita langsung masuk ke aplikasi Twitter atau web Twitter. Masuk menggunakan Microsoft Edge atau Google Chrome juga bisa. Ketikkan twitter.com. Untuk tampilannya akan seperti ini. Bisa teman-teman langsung klik kanan, lalu pilih Inspect. Lalu selanjutnya kita pilih Application. Jadi kita klik saja langsung. Kemudian ada Cookies. Di bawah cookies itu ada https://x.com. Kemudian di sebelah pojok kanan itu ada Own Token. Kita klik saja. Nah, ini adalah token yang kita butuhkan untuk mengambil data untuk proyek tersebut. Langsung saja ini bisa kita copy lalu kita buka aplikasi atau web Google Colab-nya lagi. Nah, berhubung di sini saya sudah memasukkan kode token saya sendiri. Nah, kode token ini itu bisa kita katakan sebagai kata sandi akun Twitter kita. Setelah itu bisa langsung dijalankan. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita install PIP install Pandas, kemudian install Node.js karena menggunakan Tweet Harvest. Ini bisa langsung kita jalankan saja. Ini sedang berjalan. Tunggu sampai selesai. Untuk ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan crawl data. File name itu sesuai dengan keyword yang kita cari. Nah, di sini search keyword itu kami menggunakan kata Jokowi. Nah, lang ID-nya itu kita menggunakan ID karena kita mengambil dari Indonesia saja. Kemudian limit yang kita gunakan itu 100. File name ini kita bisa kasih nama Jokowi CSV sesuai dengan keyword. Bisa langsung kita jalankan atau run.
sampai dia berhasil dan untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Kita tunggu. Data yang sudah kita dapatkan itu lebih dari 100. Oke, kita mendapatkan data 105 karena 5-nya itu sudah termasuk limit. Selanjutnya kita untuk menyimpan data, import pandas. Kita jalankan saja. Oke, untuk hasilnya itu akan seperti ini. Ini sudah limit hasilnya. Selanjutnya kita cek jumlah data yang didapatkan. Bisa langsung kita jalankan. Jumlah tweet dalam data frame adalah 105 sesuai dengan yang kita dapatkan. Bagaimana sih cara mendownload file yang sudah kita dapatkan? Bisa teman-teman langsung ke file. Di sini ada tweet data, diklik saja. Kemudian di sini ada Jokowi CSV. Teman-teman bisa download filenya di sini. Tetapi di sini saya sudah mendownload filenya, jadi bisa langsung masuk atau kita proses dalam rapid manner. Untuk filenya, untuk di Jokowi CSV di Excel itu tampilannya akan seperti ini. Tampilan di Excel akan seperti ini. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke aplikasi Rapid Manner-nya. Kita langsung masuk saja ke aplikasi Rapid Manner. Kita tunggu. Untuk tampilan awal akan seperti ini, langsung saja kita blend proses. Di sini teman-teman bisa connect langsung menggunakan Twitter atau memasukkan data yang sudah kita dapatkan di video sebelumnya. Nah, di sini langsung saja kita import data, kemudian pilih My Computer, lalu pilih file yang sudah kita download tadi. Langsung next, finish. Oke, untuk tampilan awal seperti ini terlihat belum rapi, masih sangat tidak. Yang pertama, itu kita drag file Jokowi ini terlebih dahulu. Kemudian kita pilih di operator select attribute. Kemudian langsung drag. Kita konekkan. Di dalam select attribute, atribut filter type itu diganti dengan single. Kemudian atribut kita pilih full text, karena teks saja yang kita butuhkan dalam project ini. Setelah itu lalu kita jalankan. Untuk hasilnya seperti ini. Ini hanya teks saja. Oke, di sini ada 96 data yang kita dapatkan. Lalu kita langsung ke desain kembali, kemudian kita simpan data yang sudah kita buat ini. Write CSV, kita cari write CSV. Kemudian kita simpan file ini, kita kasih rolling data. Kemudian open. Ini kita konekkan, lalu kita jalankan kembali. Ini otomatis sudah tersimpan. Kita jalankan. Oke. Untuk tampilannya seperti ini, di sini untuk teksnya belum terlihat rapi dan masih sangat tidak worth it ya untuk proses selanjutnya. Masih ada add di awal, kemudian ada mention-nya, ada link di awal ataupun di akhir seperti ini di akhir, kemudian ada link di awal, ataupun masih ada kata-kata yang tidak pantas, kemudian masih ada titik ataupun tanda seru lainnya. Untuk merapikan teks ini, itu kita bisa klik cleaning data. Yaitu kita langsung ke desain saja, kita simpan file ini, atau file ini kita beri nama raw data. Raw data Jokowi. Jika sudah tersimpan, langsung saja kita oke. Sebelum cleaning data, di sini teman-teman harus menginstal extension tambahan, yaitu dengan cara klik extension, lalu marketplace. Kita tunggu sebentar. Di sini kita top downloads, loading. Kita tunggu sampai 100%. Di sini kita install text processing. Kita pilih text processing, kemudian web mini. Selanjutnya kita pilih Python scripting.
Setelah semuanya terpilih, langsung kita install. Di sini saya install 3 test case. Langsung saja install. Kemudian ini ada beberapa peraturan atau deskripsi. Kalau teman-teman luang bisa dibaca. Jadi di sini kita langsung saja I accept. Langsung install. Kita tunggu sampai selesai. Di sini 43,1 MB. Kita sudah selesai. Ini bisa kita restart supaya aplikasi yang kita atau extension yang kita install tadi berjalan dengan lancar. Kita tunggu nanti sampai tampilan Rapid Miner-nya muncul kembali. Oke, kita tunggu sampai login. Oke, setelah di restart tampilannya masih seperti awal. Ini langsung kita close saja. Untuk mengecek apakah extension itu sudah terpasang atau belum, bisa langsung kita klik di operator Python. Ini sudah terinstall untuk extensionnya. Ini sudah terinstall. Ini langsung di close saja. Kita cari terminal text. Oke. Ini sudah terinstall semua. Oke, jadi langkah selanjutnya itu kita akan cleaning data. Selanjutnya kita akan meng-cleaning data atau membersihkan data dari tanda baca yang ada di kalimat. Pertama kita blend proses. Kita cari .csv, kita drag. Dalam .csv ini kita masukkan data data Jokowi. Dalam cleaning data, kita akan menghilangkan atau membersihkan tanda baca seperti koma, underscore, yang berada di awal maupun di akhir, titik, tanda tanya, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita cari subproses. Kita drag. Subproses ini kita klik 2 kali. Kita cari replace. Replace ini kita rename menjadi replace RT. Replace what-nya adalah RT subsasi. Replace RT ini untuk menghilangkan RT. Selanjutnya kita ambil replace lagi. Replace kedua kita rename menjadi replace URL1. Replace URL1 ini untuk menghapus link yang letaknya di awal dan di tengah. Replace what-nya untuk menghilangkan seperti ini, untuk menghilangkan link yang berada di awal maupun di tengah. Kembali ke desain, kita ambil replace lagi. Replace ini kita rename menjadi replace URL2. Replace URL2 ini untuk menghapus link yang letaknya ada di akhir. Kita jalankan. Sudah tidak ada link yang ada di akhir, di tengah maupun di awal. Kembali ke desain, kita replace lagi. Replace ini kita rename menjadi replace hashtag. Replace hashtag ini untuk menghapus hashtag. Replace what-nya kita jalankan. Masukkan hashtag. Kita replace lagi. Replace ini kita rename menjadi replace mention. Replace mention ini untuk menghapus mention-mention yang ada di dalam kalimat. Replace what-nya kita jalankan. Ini sudah tidak ada mention-nya ya. Selanjutnya kita ambil replace lagi. Replace ini kita rename menjadi replace simbol, di mana replace simbol ini untuk menghapus simbol-simbol seperti titik, tanda seru, bintang, persen, dan yang lainnya. Replace what-nya titik koma, tanda petik, titik tunda, alfa, bintang, persen,
kirim ke ini. Kita jalankan. Ini hasilnya sudah tidak ada titik maupun tanda seru yang lainnya. Kita kembali ke desain. Selanjutnya kita cari trim. Kita drag. Trim ini atribut filter type-nya itu tetap all. Kita jalankan. Nah, ini hasilnya. Kembali ke desain. Setelah itu kembali ke proses. Selanjutnya kita cari filter example. Di filter example ini ada di filter. Kita ketik full text. Ini kita ganti is not missing. Lalu oke. Selanjutnya kita cari remove duplikat. Di mana remove duplikat ini adalah proses untuk menghapus kata-kata yang duplikat atau kata-kata yang double. Setelah itu kita cari CSV. CSV ini kita simpan. Kita beri nama clean data. Kita open. Setelah itu kita jalankan. Ini hasilnya. Dan untuk hasil di Excel seperti ini, kemudian kita tambahkan sentimen positif dan negatif, di mana sentimen positif adalah kata yang pantas untuk kita ucapkan dalam bermain sosmed maupun dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk sentimen negatif adalah kata yang tidak pantas untuk diucapkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Sebelum kita menentukan sentimen positif negatif, terlebih dahulu kita membaca kalimat tersebut apakah pantas diucapkan atau tidak. Kalau tidak berarti negatif, kalau pantas berarti positif. Setelah kita selesai menentukan negatif dan positif, kita simpan. Dan data Jokowi. Setelah kita selesai menentukan sentimen negatif dan positif, kita kembali ke Rapid Planner. Setelah kita melakukan client data, selanjutnya kita akan melakukan analisis sentimen, di mana analisis sentimen adalah suatu teknik atau cara yang kita pakai untuk menilai suatu komentar atau kata. Selanjutnya kita akan melakukan blend process. Lalu kita pilih CSV, di mana di dalam CSV kita akan memasukkan client data yang sudah dipositif dan negatifkan. Lalu kita next, dan sentimen polinominalnya diganti dengan change role dan diganti dengan label, lalu oke, dan finish. Yang kedua, kita akan pilih filter examples. Lalu kita sambungkan. Dalam filter exams, kita akan add filters, lalu pilih sentimen, dan it not missing, lalu oke. Lalu kita pilih proses.
dokumen from data. Kita sambungkan. Di mana di dalam proses dokumen from data terdapat yang pertama kita pilih tokenize. Yang kedua ada transform. Lalu kita pilih transform cases. Lalu kita sambungkan. Lalu yang ketiga kita akan memilih filter stop word. Di mana di dalam filter stop word kita akan memasukkan data stop word bahasa. Lalu open. Selanjutnya kita akan memilih filter tokens by length. Lalu kita sambungkan. Sebelum kembali ke proses, kita akan merunnya terlebih dahulu. Dan ini hasil yang sudah di-run. Lalu kita kembali ke desain. Selanjutnya kita akan memilih naive bias. Lalu kita pilih store. Mana store ini terdapat dua, yaitu store latih dan store model. Di mana store model kita akan simpan di proses, lalu kita beri nama store model, lalu oke. Dan yang kedua store latih. Di mana store latih kita akan simpan di data. Dan kita beri nama store latih. Lalu oke. Sudah itu kita akan merunnya. Dan inilah hasil dari analisis sentimen. Lalu kita akan menyimpannya, Ctrl S, dan kita beri nama analisis sentimen di local repository, lalu oke. Selanjutnya kita akan menganalisis sentimen komplit. Yang pertama kita blink proses. Kemudian kita drag rich SV. Rich SV digunakan untuk memasukkan file client data sentimen positif negatif. Import. Kemudian next. Pada sentimen polinominal kita ubah menjadi change-roll. Kemudian ubah menjadi label. Kemudian oke. Selanjutnya finish. Selanjutnya kita drag filter example. Kita koneksikan. Pada add filter, kita ubah menjadi sentimen. Kemudian kita ubah menjadi is not missing, karena digunakan untuk melabeli data yang akan diproses. Kemudian oke. Kemudian kita drag nominal to text. Kita koneksikan. Kemudian kita drag operator proses dokumen from data. Kita koneksikan. Pada keep stack, kita checklist. Di dalam operator proses dokumen from data terdapat operator tokenize. Kita koneksikan. Kemudian kita drag operator transform data, transform cases. Kita koneksikan. Kemudian kita drag filter stop word. Kita koneksikan. Pada filter stop word, kita masukkan file stop word bahasa. Kita ubah dahulu menjadi all file. Lalu open.
Kemudian kita run. Untuk hasilnya seperti ini. Kemudian kita kembali ke desain. Kita tambahkan filter token. Kemudian kita kembali ke proses. Kita drag store latih yang sudah kita proses sebelumnya. Lalu kita drag operator union. Operator union digunakan untuk menggabungkan data latih dengan data uji yang ada di proses dokumen. Kita koneksikan. Kemudian filter example. Kita koneksikan. Pada add filter, kita ganti menjadi sentimen. Kemudian kita ganti menjadi is not missing. Karena kita sudah mensentimenkan teks menggunakan positif negatif. Jika teman-teman belum mensentimenkan teks menggunakan positif negatif, bisa memilih yang is missing. Kemudian oke. Kemudian replace missing value. Kita koneksikan. Kemudian pada bagian default, kita ubah menjadi 0, yang artinya kita akan mengganti nilai yang bertanda tanya menjadi 0. Kemudian kita drag store model yang sudah kita proses sebelumnya. Kemudian kita drag apply model. Kita koneksikan yang store model, kita koneksikan ke mode atau model, yang replace missing value kita koneksikan ke unlabel. Kemudian write CSV. Kita koneksikan. Write CSV digunakan untuk menyimpan data yang sudah kita proses. Analisis sentimen komplit. Open. Kemudian kita run. Untuk hasilnya seperti ini. Lalu kita kembali ke desain. Kita save. Local repositor. Kita namakan analisis sentimen komplit. Lalu oke. Sekian implementasi proyek UAS kami mata kuliah kecerdasan buatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.